Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ di siang hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kelas 10 IPA 2, mari kita mulai PJJ kita di hari Jumat yang berkah ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya yang kameranya masih dimatikan, Satria Ilyas kameranya, kemudian Rahadian Muhammad kameranya dinyalakan, ayo. Ya, yang Pak, berikutnya. kamera saya error, Pak, atau kenapa? Oh, kamera kamu lagi error, oke. Baik, yang berikutnya, sebelum kita mulai, karena ini adalah hari Jumat yang berkah, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa, yang doa-doa insya Allah akan diijabah. Yang pertama, kita memohon, kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, karena di masa pandemi ini, kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita doakan teman kita apabila ada yang sedang sakit atau sedang ditimpa musibah, agar cepat disembuhkan dan dipermudah oleh Allah segala urusannya. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. La hadiniyah walikulliniyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang berikutnya akan saya absen. Akila Fauzia. Akila, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kemudian Aleta. Aleta. Ada nih Aleta. Oke, Aleta gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Kemudian Ananda Naila. Dia Aksel, Pak. Oh, Axel, saya tulis ya, berarti percepat. Karena percepatan kelasnya beda. Kemudian Anindita. Anindita juga Aksel, Pak. Oh, oke, saya percepat. Kemudian Arganta. Hadir, Pak. Arganta gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Baik ya. Kemudian Aufan Damash. Hadir. Aufan gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, kemudian Azalea, Alea. Lea gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Baik. Oke. Kemudian Aiman. Hadir. Aiman gimana kabarnya? Sehat Aiman? Kemudian Billy Dharma. Hadir, Pak. Billy gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, kemudian Dava Bima. Hadir, Pak. Dava gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Kemudian Faris Abian. Hadir, Pak. Faris gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Kemudian Fatina Janera. Hadir, Pak. Fatina gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bizelda Sabina.
Dia Axel, Pak. Oh, Axel juga. Kemudian Handaru. Hadir, Pak. Handaru. Gimana Handaru kabarnya? Baik, Pak. Oke. Kemudian Izan. Hadir, Pak. Izan gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Kemudian Satria Mada. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Satria? Lagi sakit sih kayak Pak, demam. Oh, demam, jaga kesehatan ya Satria. Ya Pak. Kemudian Alfian. Hadir, Pak. Alfian gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, kemudian Farel Rahmadiandira. Ada Pak. Farel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Dan Keola. Baik, Pak. Hadir. Keola gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Kemudian Ramadandi. Hadir, Pak. Gimana Ramadandi kabarnya? Baik, Pak. Kamu senang nonton SpongeBob? Iya, Pak. Oke. Yusuf Arif. Hadir, Pak. Gimana Yusuf kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kemudian Zain. Zain Axel juga, Pak. Axel juga ya. Nabil Julio. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Nabil? Alhamdulillah. Kamu ada malaikat-malaikatnya, Bil? Nggak ada, Pak. Itu di kepala kamu. Kemudian Nabila Herdiani. Nabila Axel, Pak. Axel juga ya. Oke. Naja Putri. Ada, Pak. Naja itu di belakang. Risnur yang mana? Rehan. Riznur yang di sebelah ibu saya yang ini, Pak. Oh, yang sebelahnya paling ujung? Kakak kamu. Ini kakak saya yang pertama. Oh, kamu yang paling bontot berarti ya? Iya. Oke. Kemudian Naufaldi Fakih. Hadir, Pak. Gimana Naufaldi? Naufal kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Kemudian Rahmano. Rahmano Andika. Saya cek di Zoom ya. Rahmano Andika. Rahmano ada nih, Rahmano nih. Dalam Rahmano ada. Kemudian Raikalis Xiaomi. Hadir. Gimana kabarnya Raikalis? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kemudian Rahadian Muhammad. Hadir, Pak. Mana kabarnya Rahadian? Alhamdulillah. Baik. Kemudian Reisya Sakina. Hadir, Pak. Gimana Reisya kabarnya? Baik. Kemudian Rizky Kresnanto. Ada, Pak. Gimana Rizky kabarnya? Alhamdulillah. Kemudian Rian Hakim. Dia Axel, Pak. Oh, Axel, saya tulis ya. Rian Hakim Tercepat. Berarti kelas ini paling banyak ya, percepatan ya? Kemudian Sidik Yazid. Sidik. Saya cek di Zoom, Sidik ada nih, Sidik cuma kameranya doang yang join. Apa namanya, mikrofonnya nggak join. Kemudian Safira. Dia Axel, Pak. Oh, Axel juga. Banyak. Zahran Prananta. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Zahran? Baik, Pak. Kemudian Zelda Fayaza. Zelda juga Axel, Pak. Keren. Berarti kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita juga sudah saya kirim ke GCR. Jadi kamu bisa lihat di Google Classroom materi yang sudah saya share. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Silakan dibuka halaman 159. Raisya,
share screen-nya kelihatan belum? Reisya, Kelihatan. udah kelihatan ya? Oke, sebelum kita membahas tentang otonomi daerah, silakan dibuka dulu halaman 159. Baik, saya akan review dulu materi yang minggu kemarin. Jadi ada 2 orang nanti yang akan saya tanya, satu laki-laki dan satu perempuan yang akan saya tanya materi minggu kemarin. Yang wajahnya atau kameranya enggak nyala, saya tanya aja. Oke, yang pertama saya mau nanya ke siapa nih ya? Saya ke Alfian. Ya Pak. Alfian, pertanyaannya ini materi yang kemarin ya. Pertanyaannya adalah apa pengertian desentralisasi? Apa pengertian desentralisasi, Alfian? Pengertian apa tadi Pak? Desa apa? Desentralisasi. Apa pengertian desentralisasi? Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Oke, bagus. Itulah desentralisasi. Oke, saya tulis. Tadi Alfian yang menjawab. Saya tulis Alfian. Oke. Yang berikutnya saya ke perempuan. Saya ke siapa nih? Yang nggak kelihatan atau kameranya mati. Saya ke siapa nih ya? Saya ke perempuan nyala semuanya nih. Oke, ya udah saya ke ini aja deh. Saya ke Akilah aja, Akilah Fauzia. Akilah Fauzia. Ya, Pak. Akilah, apa keuntungan dari diadakannya desentralisasi, Akilah? Apa keuntungan desentralisasi menurut Bagirmana? Penanggulangan bencana jadi lebih gampang. Oke, Akilah mantap. Saya tulis Akilah sudah menjawab. Dapat tambahan nilainya. Jadi, kalau yang menjawab ataupun bertanya itu akan dapat nilai PHK. Ya, baik salah ataupun benar jawabannya tetap akan saya berikan nilai. Tapi bobotnya beda ya. Kalau benar misalkan dapatnya 8, berarti kalau yang kurang tepat dapatnya 78 atau 75. Jadi ada perbedaan contohnya. Misalkan kalau yang benar dapat nilainya 90, berarti yang kurang tepat nilainya misalkan 85 atau 80 ya. Apa kalau yang bertanya lebih tinggi lagi. Jadi yang bertanya, yang menjawab akan mendapat nilai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait tentang otonomi daerah. Nah, pertama yang harus kamu pahami adalah otonomi daerah itu lahir karena adanya desentralisasi. Jadi, negara yang menerapkan konsep desentralisasi pasti akan melahirkan yang namanya otonomi daerah. Ibaratnya, contohnya ada asap karena ada api. Nah, begitupun sama, otonomi daerah itu ada karena ada desentralisasi. Kalau desentralisasi itu artinya negara memberikan sebagian haknya ataupun kekuasaannya kepada daerah. Daerah itu ada provinsi, ada gubernur, ada provinsi dengan gubernur, ada kabupaten dengan bupati, ada wali kota dengan kota madya. Nah, otonomi ini berarti negara daerah boleh melakukan apapun
bagi mensejahterakan masyarakatnya. Jadi itu hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, yang berikutnya ini adalah pengertian definisi otonomi daerah. Menurut bahasa Yunani, otonomi itu berasal dari kata autonomos. Auto itu artinya sendiri, nomos itu artinya aturan. Artinya adalah daerah dipersilahkan membuat aturan apapun untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang namanya otonomi daerah. Kalau pengertian otonomi daerah menurut C.J. Franzen, pengertiannya adalah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya. Berarti daerah dari mulai provinsi, dari mulai kota madya, dari mulai kabupaten boleh melakukan apapun untuk bisa mensejahterakan daerahnya, mensejahterakan masyarakat. Contohnya nih, saya mau nanya nih sama Naja, Ya Pak. Naja, kamu punya teman di SMA negeri nggak? Di Jakarta. Kenapa Pak? Punya teman? Kenapa Pak? Punya teman di SMA negeri di Jakarta nggak? Punya Pak. Punya. Di Jakarta yang teman kamu di SMA negeri udah masuk PTM 100% nggak? Udah Pak. Udah. Nah, berbeda kan dengan Al-Azhar, dengan Al-Pustika. Nah, itu namanya otonomi. Jadi sekolah dipersilahkan membuat aturan untuk menjaga murid-muridnya. Nah, kalau di negeri, udah tuh semua murid masuk ke sekolah 100%. Nah, kalau di Al-Azhar, di Al-Pustika, kemungkinan kita akan menggunakan sistem ganjil genap. Kenapa begitu? Karena untuk menjaga agar murid-murid kita aman, safety, dan tidak ada gangguan. Nah, itu contohnya otonomi. Nah, sama otonomi daerah berarti masing-masing daerah diperbolehkan melakukan apapun untuk menjaga daerahnya. Contohnya di kelas 10 IPA 2 ada yang pernah tinggal atau berasal dari Aceh? Nangglau Aceh Darussalam, ada yang pernah tinggal atau asalnya dari Aceh? Ada enggak? Contohnya kayak gini aja deh, Naufal, kamu aslinya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, Pak. Jakarta, oke, kita bahas Jakarta. Jakarta itu diberikan otonomi daerah. Apa contoh adanya otonomi daerah? Pertama adalah di Jakarta itu kan ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Nah, Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat, dan Kepulauan Seribu itu sama kayak Bekasi, kayak Tangerang Selatan, wali kota, kota madya. Tapi uniknya bedanya adalah kalau di Tangerang Selatan ada DPRD Tangsel dengan wali kotanya sendiri, di Bekasi juga ada DPRD Bekasi dengan wali kotanya. Tapi di Jakarta ada wali kota Jakarta Utara. DPRD-nya nggak ada. Jakarta Selatan ada wali kotanya. DPRD-nya nggak ada. Karena Jakarta adalah daerah khusus istimewa. Sehingga wali kota yang ada di bawah gubernur itu ditunjuk langsung oleh gubernur tanpa melalui pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan di Bekasi. Kalau mau jadi wali kota Bekasi, maka harus ikut pilkada dulu. Kalau yang mau jadi wali kota Tangerang Selatan, sama, harus ikut pilkada dulu. Tapi berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta, yang namanya wali kota itu ditunjuk sama gubernur.
Nah, gubernur inilah yang nanti akan dipilih oleh seluruh rakyat Jakarta melalui pilkada. Sampai sini paham tidak? Paham nggak nih? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini adalah landasan hukum dari adanya otonomi daerah. Kamu fokusnya dari nomor 3 sampai nomor 5 aja. Ini yang biasanya keluar dalam ulangan harian. Ini adalah landasan hukum, jadi adanya otonomi daerah karena berdasarkan undang-undang ini. Kalau dirunut dari tahun 1945 itu sudah ada yang namanya otonomi daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Coba saya mau nanya nih, Keola, tahun 99 kamu umur berapa, Keola? Belum lahir, Pak. Belum lahir. Lahirnya emang tahun berapa, Keola? 26. Oh, iya. Berarti tahun 99 waktu terjadinya reformasi belum ada ya? Belum, Pak. Belum ada, oke. Tapi nanti ada materi yang terkait tentang reformasi, nanti akan saya ceritakan bagaimana keadaan Indonesia di saat reformasi. Itu sangat-sangat menurut saya ya, itu sangat-sangat sangat keadaannya sangat tidak stabil di Jakarta waktu itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini landasan hukumnya. Jadi kamu fokusnya dari nomor 3 sampai nomor 5 saja, ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tujuan otonomi daerah. Oke, Arganta silakan. Tujuan otonomi daerah itu dibagi atas 2. Ada tujuan untuk pemerintah pusat dan ada tujuannya untuk pemerintah daerah. Bedanya di mana? Kalau pemerintah pusat berarti tujuannya ini ada yang memang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan pengalaman kepada pemerintah daerah. Contohnya kayak yang pertama, pendidikan politik. Dengan adanya otonomi daerah, maka adanya peranan dan adanya proses belajar bagi masyarakat daerah terkait tentang keadaan politik. Contohnya, ini kita bicara zaman Orde Baru ya. Waktu zaman Orde Baru, yang namanya gubernur, yang namanya wali kota, yang namanya bupati, itu dipilih langsung oleh presiden. Jadi waktu zaman Soeharto, zaman Orde Baru, gubernur, wali kota, ataupun bupati di seluruh Indonesia yang memilih adalah presiden. Makanya kadang-kadang ada bupati, ataupun wali kota, ataupun gubernur yang memang belum pernah ke daerah itu. Contohnya kayak tadi, Naufaldi kan asli Jakarta ya, Naufaldi ya? Iya, Pak. Ya, Naufaldi asli Jakarta. Ini contohnya Naufaldi ada waktu zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Naufaldi asli dari Jakarta, dari kecil sampai dewasa di Jakarta. Kemudian Naufal dipanggil oleh Presiden Soeharto, tanya waktu zaman Orde Baru. Kemudian Naufal disuruh jadi bupati di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Padahal Naufal belum pernah ke sana dan belum tahu keadaan di daerah sana. Makanya yang terjadi adalah coba-coba dan proses mensejahterakan masyarakatnya pun jadi kurang kena dampaknya. Makanya dengan adanya otonomi daerah ini, yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, yang menjadi wali kota adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat di daerah itu. Contohnya kayak di Kalimantan Barat.
mau memilih gubernur, maka yang milih adalah orang Kalimantan Barat aja. Orang Kalimantan Selatan nggak milih, orang di Pulau Jawa nggak milih. Jadi hanya khusus di Kalimantan Selatan saja. Contohnya lagi ada pemilihan Bupati Bekasi. Kan Bekasi dibagi dua ya, ada Wali Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Misalkan Bupati Bekasi. Ketika ada pemilihan bupati, maka yang memilih hanya masyarakat Kabupaten Bekasi saja. Sehingga yang nanti akan kepilih jadi bupati adalah yang betul-betul dikenal oleh masyarakat di sana dan memahami keadaan daerah itu. Sehingga masyarakat jadi sejahtera, ekonomi jadi naik, dan infrastruktur pun akan berjalan. Jadi itulah tujuan otonomi daerah, adanya pendidikan politik. Yang kedua adalah melatih kepemimpinan. Contohnya nih, saya mau nanya ke perempuan nih, saya mau ke Raikalis. Raikalis. Ya, Pak. Panggilannya Rara apa Kalis. Kalis, oke. Saya lupa ingat. Kalis, coba. Pak Joko Widodo sebelum jadi Presiden Indonesia menjabat sebagai apa? Pak Joko Widodo sebelum jadi Presiden Indonesia menjabat sebagai apa? Kalis. Oke, saya ceritakan aja nih ya. Ada yang namanya otonomi daerah itu tujuannya untuk melatih kepemimpinan. Kayak Pak Joko Widodo. Awal mulanya Pak Joko Widodo itu jadi wali kota Solo. Jadi Pak Joko Widodo itu ikut pemilihan kepala daerah Solo untuk jadi wali kota Solo, WS. Kepilihlah oleh masyarakat Solo. Kemudian jadi wali kota. Kemudian datang ke Jakarta untuk ikut pemilihan kepala daerah di Jakarta menjadi gubernur Jakarta. Akhirnya masyarakat memilih Pak Jokowi sebagai gubernur. Jadilah Pak Jokowi gubernur Jakarta. Kemudian Pak Jokowi nyalon jadi presiden. Akhirnya kepilih oleh masyarakat Indonesia bahkan 2 kali jadi presiden Indonesia. Nah, inilah proses pelatihan kepemimpinan. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Contohnya nih, kayak Najah. Najah, kamu di kelas aktif. Di kelas kan aktif, ikut ngebantu Bapak Ibu guru, ataupun ngebantu walas, kayak gitu. Nah, Najah ikut OSIS juga nggak? Ikut, Pak. Nah, itu bagus, karena di kelas kamu dilatih untuk melatih kepemimpinan, di OSIS pun kamu dilatih juga. Nah, tahun depan ketika kamu kelas 11, bisa-bisa kamu jadi ketua OSIS ataupun jadi wakil ketua OSIS. Kayak gitu. Itulah yang namanya pelatihan kepemimpinan. Bagaimana dengan adanya otonomi daerah ini, maka dilatih menjadi seorang pemimpin. Karena yang namanya pemimpin itu tidak bisa langsung muncul, butuh pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan stabilitas politik. Kenapa ada kata-kata menciptakan stabilitas politik? Karena daerah di Indonesia itu beragam, unik. Keadaan masyarakatnya, keadaan alamnya, permasalahannya. Contohnya nih, saya mau nanya sama Keola. Keola, Ya, Pak. panggilannya Keola kan ya? Oke, Keola, kamu asli dari mana? Campuran, Pak. Campuran. Bapak dari Papua. Papua, Ibu Orang Palembang. Palembang. Oke. Keola orang tua berasal dari Papua dan dari Palembang. Nah, Bapak Keola itu akan paham tentang keadaan di Papua. Ibu Keola pun akan paham keadaan di Palembang. Karena asli dari sana, mengetahui keadaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat di sana. Sehingga ketika terjadi permasalahan akan langsung tanggap dan langsung bisa memberikan solusi.
Berbeda contohnya misalkan Keola. Ini contoh ya, Keola sudah lama tinggal di Jakarta. Dari kecil sampai sekarang Keola di Jakarta. Tiba-tiba Keola dijadikan gubernur Kalimantan Barat. Belum pernah tinggal di sana, belum pernah mengetahui keadaan di sana. Yang terjadi adalah stabilitas itu asal katanya dari stabil. Stabil itu artinya aman. Maka nanti keamanan akan mulai terganggu. Karena kebijakan yang dipakai tidak pro rakyat atau tidak peduli dengan rakyat. Emang ada Pak? Ada. Makanya di Indonesia diciptakan kepolisian, diciptakan KPK untuk bisa menjaga agar kepala daerah, agar gubernur, agar bupati, agar wali kota, ataupun menteri, ataupun anggota DPR tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ini contoh misalkan, ini contoh ya. Contoh misalkan Nabil jadi bupati, ini contoh ya. Nabil jadi bupati Kepulauan Seribu. Ternyata uang yang seharusnya dipakai untuk masyarakat malah dipakai oleh Nabil. Nah, siap-siap tuh ada pengawasnya, yaitu KPK. Nanti akan diproses oleh KPK. Makanya, kalau kamu lihat berita saat ini, ada beberapa pejabat yang ditangkap tangan, OTT, operasi tangkap tangan. OTT itu artinya ketika dia ngasih, diambil, ada barang buktinya dan ada saksinya. Itu namanya operasi tangkap tangan. Nah, itulah menciptakan stabilitas politik. Kemudian untuk pemerintah daerah, apa keuntungan atau tujuan dari otonomi daerah? Yang pertama adalah agar terciptanya partisipasi masyarakat. Contohnya nih, kayak Labuhan Bajo. Kelas 10 IPA 2 ada yang pernah ke Labuhan Bajo? Ada yang pernah ke Labuhan Bajo sebelum pandemi atau setelah pandemi? Oke, saya ceritakan dulu nih. Labuhan Bajo di tahun 90-an itu nggak terkenal. Nah, tetapi akhirnya pemerintah daerah dengan masyarakatnya menjaga keadaan alam di sana. Pantainya dibersihkan, dibikin yang lebih bagus, kemudian juga melakukan promosi di sosial media dan di beberapa agen perjalanan, sehingga sekarang Labuhan Bajo menjadi destinasi wisata Indonesia yang mantap. Nah, itulah partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu berperan. Karena ketika wisatawan banyak yang datang ke Labuhan Bajo, maka masyarakat pun akan sejahtera. Yang namanya masyarakat punya perahu, perahunya laku disewa, yang punya penginapan laku disewa, kemudian yang jual makanan ataupun souvenir itu pun laku. Itulah yang namanya partisipasi masyarakat. Contohnya lagi kayak di Kepulauan Seribu, kayak di Pulau Tidung. Awal mulanya tahun 90-an, Pulau Tidung itu sepi, nggak ada wisatawannya, hanya pulau nelayan saja. Tapi oleh pemerintah daerah dibangun menjadi ikon wisata pulau di Jakarta. Akhirnya sekarang Pulau Tidung menjadi tujuan bagi masyarakat Jakarta yang ingin liburan ke pulau. Kayak gitu. Itulah yang namanya partisipasi masyarakat. Kemudian meningkatkan kemampuan daerah untuk lebih memperhatikan warganya. Karena bupati, wali kota, gubernur yang memilih adalah rakyat, otomatis mereka akan memperhatikan rakyatnya. Kalau nggak memperhatikan rakyatnya, ya dia tidak akan dipilih lagi. Atau bahkan sering didemo kantornya. Karena sekarang masyarakat sudah cerdas, sudah paham terkait tentang politik. Jadi kalau ada yang salah, pasti langsung diprotes, baik lewat sosial media ataupun demonstrasi langsung ke kantornya. Sampai sini, paham tidak? Ada yang mau ditanyakan? Pak, semena ya, Pak. Oke, saya suka nih. Oke, Nabil, gimana Nabil? Itu, Pak.
yang pemerintah pusat yang tujuan otonomi daerah kan Ya. yang buat jadi kepala daerahnya kan harus orang yang berasal dari daerah situ ya, maksudnya dari yang tinggal di situ ya, yang kenal sama daerahnya ya. Ya, yang kenal sama daerahnya. Nah, kalau misalnya yang calonnya itu tinggal di daerah situ, tapi dia bukan asli orang situ, Pak. Oke, bagus pertanyaannya nih, Itu Nabil. gimana tuh, Pak? Bagus, keren. Saya tulis dulu ya, Nabil Julio bertanya. Oh, bagus nih pertanyaannya nih. Pak, mana kalau calon gubernur ataupun bupati ataupun wali kota itu bukan asli orang situ, tapi sudah tinggal di sana. Nah, ini pertanyaannya bagus. Nah, awal mulanya nih, yang namanya otonomi ini menimbulkan gesekan. Ada semacam kayak chauvinisme. Jadi kalau bukan asli orang situ, nggak akan dipilih tuh. Nah, tetapi sekarang sudah mulai berubah karena adanya pendidikan politik. Orang akan memilih ataupun melihat figur calon pemimpinnya sekarang rata-rata tidak dilihat dari tempat tinggalnya ataupun asalnya. Kalau misalkan Nabil asalnya dari Jakarta, tapi kuliah di Palembang, kerja di Palembang, sampai jadi sukses di Palembang, kemudian mencalonkan diri, kemudian menikah juga di Palembang, maka Nabil bisa dianggap sebagai orang Palembang dan diperbolehkan ikut pilkada. Kayak gitu. Nah, masyarakat itu sekarang sudah cerdas di dalam berpolitik. Jadi yang dilihat itu bukan latar belakang aslinya, sukunya, tapi dilihat programnya. Kayak gitu. Contohnya nih kayak di Jakarta lah, kita bicara Jakarta. Pak Joko Widodo itu sebelum jadi gubernur Jakarta kan jadi wali kota Solo, kemudian pindah ke Jakarta. Nah, kenapa bisa terpilih? Padahal Pak Joko Widodo lahirnya bukan di Jakarta, tapi dia tinggal di Jakarta. Kayak gitu. Nah, kenapa masyarakat Jakarta memilih? Karena visi misinya, karena program kerjanya. Akhirnya dipilih. Makanya dengan adanya otonomi daerah, maka masing-masing daerah bisa membangun iklim politik yang sehat. Sehingga tidak ada lagi yang namanya putra daerah ataupun apapun. Contohnya lagi nih, kamu tahu Pasha Ungu? Vokalis band Ungu, tahu kan? Pasha Ungu. Nah, Pasha Ungu tinggalnya di Jakarta, tapi dia lahir kemudian besar di Palu. Palu itu di Sulawesi. Kemudian dia juga sudah memiliki KTP di Palu. Akhirnya mencalonkan diri jadi wakil bupati atau wakil wali kota gitu. Akhirnya kepilih. Nah, jadi masyarakat itu yang melihat ataupun yang dilihat sekarang bukan lagi identitas asalnya, sukunya ataupun agamanya, tetapi dilihat program kerjanya, visi. Jadi gitu ya Nabil, bagus pertanyaannya nih. Jadi nanti ke depannya, kamu kalau ingin berkarir di dunia politik silakan. Asalkan kamu mengakar. Mengakar itu artinya memahami keadaan masyarakat di daerah itu. Sehingga ketika ada permasalahan bisa diberikan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya kayak Nabil? Bagus nih Nabil pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Nah, ini nilai otonomi daerah. Yang pertama adalah unitaris. Unitaris itu artinya walaupun masing-masing daerah berdiri sendiri, tapi tetap bagian dari Indonesia. Inilah yang membedakan antara Indonesia dengan negara serikat, seperti Amerika Serikat. Kalau negara serikat, masing-masing negara bagian itu punya aturannya. Kayak negara Amerika Serikat, di dalamnya kan ada negara bagian New Jersey, negara bagian Alabama, yang masing-masing memiliki aturannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di Indonesia, kita daerah diberikan keleluasaan, tetapi merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ada beberapa hal yang memang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat,
atau oleh presiden. Contohnya kayak keuangan. Yang boleh mencetak uang itu hanya pemerintah pusat atau presiden melalui menteri keuangan. Daerah, provinsi, wali kota, ataupun kabupaten itu nggak bisa nyetak uang. Jadi yang bisa mencetak uang hanya pemerintah pusat. Contohnya lagi kayak militer. Yang boleh punya pasukan adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak boleh tuh punya tentara sendiri. Yang dibolehkan adalah Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, bedanya apa? Satpol PP ini khusus untuk menegakkan peraturan daerah. Jadi Satpol PP itu hanya khusus untuk peraturan daerah aja. Makanya Satpol PP nggak dikasih senjata. Makanya Satpol PP hanya dikasih pentungan saja, karena itu untuk menjaga daerah dari penegakan peraturan di daerah. Kemudian yang kedua adalah nilai desentralisasi atau penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, ini dimensi kebijakannya, ada dimensi politik, administratif, dan daerah sebagai ujung tombak perubahan. Nah, ini yang terakhir, prinsip otonomi daerah, yaitu otonomi seluas-luasnya. Silakan daerah berkreatif mungkin untuk mensejahterakan masyarakat di daerah. Makanya, kayak saya nih, tinggal di Bogor. Jawa Barat, ini bicara, karena saya tinggal di Bogor ya, saya ngelihat tetangga saya di Jawa Barat, ada yang namanya program bantuan mandiri dari gubernur. Jadi, masyarakat yang kurang mampu di Jawa Barat itu akan diberikan bantuan. Tapi bantuannya bukan berupa uang, tapi berupa bahan pokok, kayak beras, kayak minyak goreng, telur, gula, seperti itu. Contohnya lagi kayak misalkan, contohnya ini contoh ya, kayak misalkan di Jawa Timur ada bantuan juga, ataupun di Jakarta. Kamu pernah mendengar KJP, Kartu Jakarta Pintar, ataupun KJS, Kartu Jakarta Sehat? Itulah efek dari adanya otonomi seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, otonomi nyata, dan yang terakhir bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena kalau tidak bertanggung jawab, tidak ada laporannya, siap-siap KPK akan mengawasi dan melakukan eksekusi. Makanya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, itu tanggung jawabnya besar. Karena kalau salah sedikit, bisa saja didemo masyarakat. Ataupun kalau misalkan terjadi penyalahgunaan uang, ya ditangkap KPK. Itu sudah jadi resiko. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, nggak apa-apa. Ini Rama ya? Iya, ya nggak apa-apa. Rama Dandi, nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekarang sudah jam 11.27. Silakan untuk laki-laki siap-siap untuk sholat Jumat. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Untuk perempuan silakan boleh istirahat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin lift ya.